Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru serta sahabat-sahabatku yang luar biasa. Saya Imas Kuswati akan menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting, yaitu tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN 3 Jatisari. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada ruangan ini. Adapun rangkaian acara kita hari ini terdiri dari satu, pembukaan, yang kedua, prakata dari ibu kepala sekolah, yang ketiga, pengimbasan atau diseminasi budaya positif oleh CGP, yang keempat, tanya jawab, dan yang terakhir adalah tutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara kedua, yaitu prakata dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Aas Aisyah Nurhilal SPD SD. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan sambutan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Hamdan selaku CGP dari SDN 3 Jatisari. Ada hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, terutama saya sangat mendukung sekali dengan adanya CGP dari sekolah SDN 3 Jatisari dan mendukung juga memotivasi untuk yang lainnya supaya mengikuti CGP seperti yang telah dilakukan Pak Hamdan. Untuk acara hari ini yaitu tentang aksi nyata diseminasi budaya positif, saya sangat memberikan oplos yang luar biasa karena dengan diseminasi budaya positif atau pengibasan budaya positif berarti kan itu menularkan sesuatu hal yang positif bagi kita, yang baik, yang mana mungkin kita bisa meniru atau untuk bisa merealisasikannya di dalam tugas kita sehari-hari di lingkungan SDN 3 Jatisari. Saya memberikan dukungan penuh kepada Pak Hamdan untuk terus maju berkarya dan bisa mengimbaskan ilmu yang didapatnya dari CGP kepada rekan-rekan guru khususnya di SDN 3 Jatisari dan umumnya mungkin di wilayah Bungkus Sinanggali yang lain adalah Bungkus kita ya. Mungkin sambutan yang saya sampaikan itu saja. Lebih baik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aas Aisyah Nurhilal SPD SD. Mudah-mudahan kata dari beliau menjadi penyemangat bagi Pak Hamdan selaku CGP Angkatan 11. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Asep Hamdani SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 yang akan berbagi pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Pak Asep Hamdan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Yang paling pertama saya ucapkan terima kasih
Bapak Ibu berkenan hadir pada saat ini, saya akan berbagi pemahaman terkait diseminasi budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Kita akan sharing pada hari ini. Kita akan berdiskusi tentang pemahaman ini, dan saya yakin pasti ada mutiara-mutiara pemikiran-pemikiran indah di benak Bapak Ibu, dan nanti kita keluarkan bersama-sama, gitu ya. Tapi sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu dipegang dadanya, kemudian pejamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini saya tetap bahagia, penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Allah. Selalu disehatkan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, coba lihat di sini. Bapak Ibu, yuk senyum dulu selama 30 detik. Gitu ya. Buka mulut, ketawa 1 kali. Satu kali, Bu. Buka mulut, ketawa 2 kali. Luar biasa. Buka mulut, ketawa 3 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, luar biasa. Sebelum dimulai Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu pernah dengar, pernah melakukan di kelas. Ada sebuah kesepakatan atau ada sebuah keyakinan yang dibangun di kelas sebelum pembelajaran atau di awal pembelajaran. Nah, pada forum disimulasi kali ini, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengeluarkan pendapatnya. Kira-kira ketika Bapak Ibu mengikuti forum ini, yang pertama, sepakat atau tidak menjadi pendengar yang baik? Maka kemudian menghargai pendapat, pandangan siapapun. Boleh ditambah Bu Imas apa? Mengemukakan pendapat. Boleh mengemukakan pendapat. Bagus. Bu Bunga? Atau ada yang lain? Silakan. Kalau handphone dibuka, boleh. Boleh sewaktu-waktu ketika mengikuti kegiatan, boleh dibuka sewaktu-waktu ya. Boleh. Kemudian apa? Apa lagi? Boleh sambil makan? Kalau ada makanan, boleh. Sambil minum juga boleh. Yang penting fokus seperti itu ya. Dan ini pasti dilakukan di kelas juga. Kita tampung si anak. Dan nanti juga akan dibahas tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang pernah Bapak Ibu lakukan di awal pembelajaran. Latar belakang kegiatan pengimbasan ini dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan informasi, pemahaman tentang budaya positif, konsep-konsep intinya di satuan pendidikan. Diharapkan melalui kegiatan ini Bapak Ibu memiliki kesadaran, memiliki ketanggung jawab bersama untuk berkolaborasi mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid melalui penerapan budaya positif. Dan nanti saya juga ingin mendengar dari Bapak Ibu, kira-kira kalau mendengar tentang budaya positif itu apa kira-kira? Nanti ya Bapak Ibu, mohon disampaikan. Pada hari ini konten yang akan dibahas itu ada 7. 1, tentang perubahan paradigma belajar. Jadi sekarang itu Bapak Ibu, guru semuanya diberikan pandangan tentang paradigma belajar. Ada perbedaan zaman dahulu dengan sekarang. Kemudian tentang disiplin positif. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu berperilaku itu ada beberapa motivasi. Nanti akan dibahas. Ada 3 motivasi.
perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dilepaskan, dan itu harus dipenuhi oleh kita. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan diberikan pemahaman, ternyata ada beberapa tipe guru dalam menindak kesalahan dari siswa. Kemudian ada keyakinan kelas seperti tadi. Kemudian ada segitiga restitusi. Kemarin Bapak Ibu ada kasus anak berkelahi, kemudian dibawa. Atau ada anak yang menendang bola sampai ke muka orang tuanya. Kemudian Bapak Ibu menyelesaikan. Tidak membiarkan. Itu adalah segitiga restitusi. Jadi mengambil solusi secepat mungkin. Baik Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Paradigma perubahan belajar di sini berdasarkan pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. Itu yang pertama. Kemudian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu bukan hanya pengajaran. Sekarang mau dirubah pandangannya, yaitu menuntun Ibu. Segala kodrat yang ada pada anak, kodrat zaman itu berbeda. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang hal ini. Agar apa? Agar mereka itu dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Pendidikan diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun, seperti itu. Kemudian, apa Ibu? Didiklah anak-anak itu dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam. Sekarang beda lagi kan? Alamnya alam apa Bu? Digital. Zamannya itu sendiri. Kemudian tuntutan alam dan tuntutan zamannya sendiri. Artinya cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki 2 musim, musim hujan dan musim kemarau, bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, ini memiliki keberagaman dalam memaknai menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun peran murid. Jadi ada perbedaan. Bapak Ibu mengajar di tepi pantai, itu pasti menyesuaikan dengan kodrat alamnya. Si anak itu dipastikan akan berkaitan dengan kondisi lingkungannya. Yang terakhir, tentang budi pekerti merupakan keseimbangan hidup antar cipta, rasa, karsa, dan karya. Ini harus diselaraskan Ibu Bapak. Kemudian, ini berkaitan dengan disiplin positif. Bapak Ibu, saya ingin mendengar dari Bapak Ibu, kira-kira kalau mendengar tentang disiplin positif, apa kira-kira? Mangga Bapak Ibu. Biasanya baik. Luar biasa, tangan buat Bu Dimas. Terima kasih Bu Dimas.
Bu Imas berpendapat bahwa disiplin positif itu kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh peserta didik di lingkungan sekolah. Ada lagi yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Ada lagi? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya diambil dari apa, Bapak Ibu? Sikap sehari-hari. Sikap sehari-hari. Pedomannya itu adalah profil pelajar Pancasila, ya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, Bapak Ibu. Jadi anak itu berdisiplin bukan karena pengaruh eksternal, kusabab disingsionan, tapi kusabab motivasi dalam dirinya, bukan akibat paksaan, akibat pujian atau hukuman. Jadi disiplin positif itu harus berdasarkan kesadaran dirinya. Nah ini nilai kebajikan yang harus ada pada diri peserta didik. Nah sekarang berlanjut kepada motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu berperilaku itu ada dorongan-dorongan internal, ada dorongan-dorongan eksternal. Kira-kira ada berapa motivasi? Atau apa motivasi perilaku manusia? Yang pertama apa, Bapak Ibu? Kira-kira yang masih ingat? Bapak Ibu peserta didik kita berperilaku itu ada motivasinya. Yang pertama apa? Ayo jangan tersalah. Boleh, Bapak Ibu? Meniru dari orang lain. Meniru dari orang lain boleh. Tuh Bapak Ibu. 3 motivasi perilaku manusia, baik peserta didik ataupun guru. Secara eksternal, perilaku kita itu kebanyakan atau biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu pernah terlambat masuk sekolah? Pernah? Ada tidak dalam perasaan, dalam pemikiran tidak nyaman? Pasti ada. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Takut apa? Takut dihukum. Awal anak didik mah disetrap untuk menghindari ketidaknyamanan. Upami orang sering bolos, kalau Bapak Ibu sering tidak masuk kelas, itu ada kekhawatiran dalam diri. Dikhawatirkan rekan-rekan kerja, gitu ya, atau ibu kepala mencela, seperti itu. Jadi faktor eksternal, siap dihukum, lamun mudah mah. Kedua, terkadang perilaku kita itu diakibatkan dari pengharapan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita berperilaku baik itu karena ada harapan. Harapan supaya apa? Dipuji oleh orang lain. Itu motivasinya kan beda-beda. Bapak Ibu rajin ke sekolah, sebab apa? Karena ingin terpakai oleh kepala sekolah, atau karena ingin disebut paling rajin oleh rekan kerja. Itu mah kalau motivasinya dari eksternal. Beda lagi kalau Bapak Ibu yang motivasinya secara internal. Saya mah Bu Imas mah rajin ke sekolah pang awal teh sebab tuntutan dari hati nuraninya. Saya bekerja. Itu mah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya dari kesadaran dirinya. Bapak Ibu, ini tentang motivasi perilaku manusia. Ada internal, ada eksternal. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, luar biasa. Terima kasih. Nah, sekarang 3 materi lagi Bapak Ibu tentang keyakinan sekolah atau tentang kesepakatan kelas. Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat tentang hal ini.
Kira-kira yang pernah dialami Bapak Ibu kalau mendengar tentang keyakinan sekolah atau kelas itu apa? Kira-kira Bapak Ibu. Ayo. Ayo silakan Bapak Ibu. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Apa? Nah, ini buat Bapak Ibu ya. Betul. Mendisiplinkan anak. Betul, kontrak belajar, betul. Jadi keyakinan kelas itu, keyakinan sekolah itu dibuat oleh, nah ini Bapak Ibu ya. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu bukan dari guru menentukan, tapi menampung dari siswa. Pernah nggak Bapak Ibu menawarkan, cik anak-anak apabila ada yang makan di kelas harus bagaimana? Jadi ditawarkan, jadi ditampung Bapak Ibu, dituliskan. Hindari kata-kata negatif, harus kata-kata positif. Misalnya Bapak Ibu, kalau di kelas si anak itu tidak boleh ngobrol, jangan menulis, jangan ngobrol ketika belajar, tapi dirubah dengan kata-kata positif. Kira-kira apa contohnya? Lebih baik apa? Diam daripada ngobrol. Jadi jangan ada kata-kata apa? Oh, dilarang, dan jangan diterapkan karena itu kata-kata negatif. Nah, ini guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas ya? Kalau kelas bawah malah udah susah nyebutnya. Susah. Nah, itu namanya tayang guru. Nah, ini bukti keyakinan kelas yang ditempelkan. Jadi si anak itu kalau melanggar tuh lihat ada keyakinan kelas yang dilanggar, konsekuensinya apa? Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ice breaking. Bu Mas mau ice breaking? Silakan dari Bapak Ibu guru mau ice breaking langsung saja. Ya, baik. Gaskeun. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu yang pertama apa? Oh iya, kalau itu mah sandang, papan, tangan. Itu kebutuhan kita ya. Baik. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ibu-ibu marah di rumah, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, diam. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Begitu juga ketika Bapak Ibu menghadapi peserta didik di kelas 6, Pak Ade, itu ada anak yang luar biasa dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kan kita langsung menghukum. Sebetulnya itu harus dipelajari menurut teori ini. 5 kebutuhan dasarnya itu apa? Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Peserta didik kita itu kasih sayang. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. 5 kebutuhan dasar ini ada pada diri kita sebagai pendidik dan ada pada peserta didik juga. Dan ini harus dipenuhi. Apa saja? Contoh Bu, studi kasus nih. Maaf, ini ada Ibu Hasna ya. Biasanya di kelas Ibu Hasna siapa yang paling susah diatur? Yang nakal ya.
Egi. Oh, kalau di sini mah Ivan yang jarang menulis. Kelas Bumol ya dulu mah. Ibu Hasna, guru sekaligus wali kelas 5. Bingung, confused menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Ivan, ada Ivan? Siapa namanya? Bukan Ivan, siapa? Oh, Egi. Bahkan beberapa anak mengeluhkan Egi yang seringkali meminta bekal. Ini mah kasus nanti suka meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti itu, Ibu Hasna, apa yang Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Egi melakukan hal itu? Dan ini harus dipelajari Bapak Ibu. Jangan langsung dihukum. Nah itu ya. Satu, alasan Egi karena ia lapar. Setelah dipelajari Bapak Ibu, setelah dipanggil, ditaruh, lagi itu kedah nama. Ditaruh, dipanggil, dikomunikasikan, lalu di SMP guru BK. Ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Egi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kalau di bakalan dulunya, nah itu kesabar lapar. Jadi kebutuhan dasarnya itu adalah bertahan hidup. Lalu di sekolah Bapak Ibu guru melapar jajan, nyamuk, nah, gitu kan. Baik, kedua Bu. Alasan kedua, Egi itu ia merasa senang temannya menjadi jadi mau pusat perhatian ibunya. Jadi ingin diperhatikan, butuh kasih sayang. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, tuh ternyata ini Egi itu ingin diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Egi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu Bapak Ibu. Alasan yang kalau Bapak Ibu guru, kalau ingin diterima, ingin diperhatikan oleh rekan-rekan guru yang lain, berbagai cara dilakukannya. Tidak juga ya. Kita mah luar biasa kooperatif ya, seperti itu. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut keinginannya, maka sebetulnya Egi itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan, ingin menguasai. Dan yang terakhir, yang keempat, karena dia merasa bosan Bapak Ibu. Bosan budak teh di sekolah teh di kelas teh dek cali teh ternyata bosan. Lamun san paham dan mah writing terus sama writing kan gitu nya. Apa? Writing gitu. Tengah aja, karena di rumah ketika orang tuanya menanyakan belajar apa, tinggalin buku ayah nulis kan gitu. Ya, dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, oh ternyata Bapak Ibu, Egi ini bosan dan bekal nate eta wae. Oh, jadi mie wae nya kan gitu. Jadi kabatur menta. Itu adalah kebebasan. Kemudian yang terakhir alasannya adalah iseng, menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi rasa kahurian Bapak Ibu sudah simpulin rasa kahurian kan ini. Jadi lamun kemana? Panas kisah lo, rasa kahurian kan gitu. Mun ada wajah-wajah yang kesal teh bukir set kan gitu kan. Nah, karena diambil makanannya, menurut dia, menurut Egi, ekspresi teman-temannya itu lucu ya Bapak Ibu.
Maka berarti Egi itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Itu kan. Itu Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh kita semua, baik di rumah Bapak Ibu, di keluarga, itu seperti itu. Psikologi menerapkan, belajar menerapkan seperti itu. Oh iya, ketika diajak ngobrol diam saja, berarti ada kebutuhan yang perlu dipenuhi, kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Iya, apapun gitu ya Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu, nah ini dua materi lagi. Ini yang terakhir. Posisi kontrol restitusi. Nah ini Bu, Bapak Ibu pernah dengar, mungkin paham dan sudah melaksanakan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah memanggil anak, begitu. Pernah Bapak Ibu menghukum anak? Ya. Mane tidak cari, kamu tidak duduk di meja ke depan, kerjakan. Itu adalah penghukum. Nah itu ya. Baik Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu pilih tipe yang mana Bapak Ibu? Satu, apakah Bapak Ibu itu termasuk saya, guru yang selalu menghukum? Nah ini tidak perlu jawaban. Yang kedua, apakah Bapak Ibu sebagai guru yang suka membuat anak itu bersalah? Misalnya apa Bu kata-katanya? Oh nanti ya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Jadi kalau anak berbuat kesalahan, main bola di kelas, main balon, dibiarkan saja. Namun sebenarnya terkadang seperti ini. Biar naik kena bangku kan. Kelas 4, kelas 3. Tapi tidak dibiarkan begitu saja Bapak Ibu. Nanti diajak ngobrol. Jadi ini mah konsepnya itu selalu diajak berdiskusi, tidak satu arah. Guru sebagai pemantau. Guru sebagai manajer. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Ibu kelihatan tidak? Guru penghukum itu suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Itu Bu, Bapak Ibu. Itu berarti guru penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas. Itu adalah penghukum Bapak Ibu. Awas gitu ya. Nah ini efeknya si anak akan memberontak, kemudian akan berbohong. Murid akan melawan kepada guru seperti itu. Kalau membuat merasa bersalah, itu mengatakan kamu seharusnya kamu ini seperti ini. Kalau kamu seperti ini, ibu akan merasa seperti ini. Itu merasa bersalah. Jadi, anak teh jika memepes ke kaca ku main ku bola kan aya nu tipe menghukum mana isu balik itu kan tipe menghukum. Tapi kalau merasa bersalah itu diajak ngobrol sebagai teman pemantau. Kalau pemantau mah ini mah disesuaikan dengan kesepakatan kelas atau dengan keyakinan kelas. Kamu melakukan seperti ini apakah sudah sesuai dengan peraturan sekolah atau belum? Kamu tidak memakai atribut sekolah, apakah sudah sesuai atau tidak? Ini diajak ngobrol Bapak Ibu. Itu pemantau. Dan yang paling bagus itu adalah manajer. Manajer Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi manajer. Sebagai manajer, simkuring budi jumatan. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid Bapak Ibu. Mempersilahkan murid bertanggung jawab. Egi,
kamu memecahkan kaca, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kamu? Ya Pak, saya akan bertanggung jawab. Nah ini seperti itu Bapak Ibu. Mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi itu penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama seperti itu. Dan yang terakhir, terima kasih. Oh iya fotonya belum diedit Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya, luar biasa, guru-guru hebat. Ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, kita berikan aplaus yang luar biasa atas saya yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi motivasi, inspirasi bagi kita sebagai guru di SDN 3 Jatisari dalam mendiseminasi budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih atas pemaparannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, San. Silakan duduk, San. Apa kabar, San? Baik, alhamdulillah ya. Isam tahu tidak mengapa Isam dipanggil sama Bapak? Tahu apa? Saya makan buah sampai pelajaran di Ketika apa? Jadi Isam tidak ikut berdoa, malah makan, minum ketika teman-teman yang lain ikut berdoa di awal pembelajaran. Menurut Isam, Bapak Ibu dengar, kira-kira kalau makan dan minum ketika orang lain berdoa, Isam tidak ikut berdoa, malah makan dan minum, itu sebuah kesalahan bukan? Sebuah kesalahan. Iya. Baik, Isam, semua orang dipastikan punya kesalahan, termasuk Bapak juga sama. Terkadang berbuat kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh Isam ya. Dan sekarang Bapak mau tahu kira-kira apa alasannya Isam melakukan hal seperti itu. saya lapar dan saya lupa tadi sholat maghrib juga saya juga terlambat sarapan. Jadi alasannya Isam itu makan minum ketika berdoa itu karena lapar dan haus, karena tadi pagi terlambat sarapan. Oke, kalau begitu tidak apa-apa. Oh begitu, San. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Kalau masih ingat, kira-kira
yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum. Kira-kira keyakinan kelas yang mana? Yang disiplin. Oh baik, berarti Isam itu belum bisa menerapkan kedisiplinan di kelas. Nah, ternyata Isam sudah tahu bahwa itu apa, tidak disiplin. Nah, ternyata Isam sudah tahu. Apakah Isam punya solusi untuk masalah ini? Iya, apa saja? Ya, kira-kira. Iya, kemudian oh begitu. Jadi yang pertama permohonan maaf untuk tidak makan dan minum ketika berdoa. Kemudian yang kedua, Islam itu tidak akan terlambat kembali untuk sarapan di rumah. Kemudian apa lagi? Oh begitu. Jadi Islam tidak akan mengulangi kembali apa yang dilakukan kemarin, makan dan minum ketika berdoa. Baik, Pak Hamdan, apresiasi, ucapan terima kasih untuk tanggung jawabmu, untuk tanggapannya, dan kamu sekarang boleh kembali istirahat. Ya, baik, salam dulu ya. Terima kasih ya. Yuk, Mas Soleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisham kelas 4. Terima kasih Bapak Guru, perasaan saya senang sekali. Saya diajak berdiskusi oleh Bapak untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Insya Allah ke depan saya menaati peraturan sekolah dan kesepakatan kelas. Assalamualaikum. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk sih Pak. Mohon maaf ya Bapak ganggu sebentar. Apa kabar sih Pak sekarang? Alhamdulillah baik ya. Begini sih Pak. Sipa itu tahu tidak kenapa dipanggil Pak Hamdan begini? Tidak tahu ya. Gini sih Pak. Kemarin Bapak tuh lihat Sipa itu jadi pemimpin upacara ya. Upacara dari kelas berapa kemarin? Dari kelas 1 sampai kelas 11. Iya, sebagai petugasnya kelas 6 ya. Iya, itu sangat luar biasa sekali. Sipa itu menjadi pemimpin upacara bagus dan lantang. Tapi ada sedikit kekurangan. Kira-kira Sipa tahu tidak? Tidak tahu ya. Ini Sipa itu kemarin memakai baju seragam itu putih merah. Ya. Nah, sedangkan di hari Senin itu Sipa tahu ya ada peraturannya harus memakai putih-putih dan beratribut ya. Nah, menurut Sipa tidak memakai seragam putih-putih di hari Senin, kemudian tidak beratribut, itu kira-kira itu sebuah kesalahan atau bukan? Kesalahan ya. Karena tidak memakai seragam putih-putih di hari Senin dan tidak beratribut. Tapi tidak apa-apa sih Pak. Bapak juga sama seperti Sipa, pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, begitu ya. Namun setiap kesalahan atau tindakan yang kita lakukan itu dipastikan punya alasannya ya. Nah sekarang kira-kira apa alasannya Sipa itu tidak memakai seragam putih-putih di hari Senin
dan tidak memakai atribut sesuai dengan peraturan sekolah atau peraturan. Iya Pak, karena seragam putih-putih saya sudah tidak muat untuk dipakai. Oh iya, kemudian apa lagi? Kemudian seragam saya tidak beratribut karena baru beli dan memang dipasang atributnya. Oh begitu, iya iya iya. Jadi kenapa tidak memakai putih-putih? Karena sudah tidak muat lagi ya. Itu mungkin dari kelas 3 atau kelas 4 belinya, dan sekarang sudah kelas 6 sudah membesar tumbuh sehingga tidak muat lagi ya. Dan sekarang baru beli yang seragam baru dan belum memakai atribut. Nah, iya iya iya. Kalau begitu, kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas, kira-kira Sipa itu masih ingat atau tidak tentang keyakinan kelas? Masih ingat. Kalau masih ingat, kira-kira yang Sipa lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau belum? Belum Pak. Belum. Kira-kira kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas, masuk kemana? Tanggung jawab atau disiplin? Selama disiplin. Oh iya, jadi termasuk disiplinnya kedisiplinan. Itu yang disepakati. Nah, kamu kan sudah tahu ya, jadi sudah ada kesepakatan bahwa hari Senin itu harus memakai putih dan kemudian memakai juga atribut. Nah, sekarang menurut Sipa ke depannya solusinya bagaimana supaya Sipa itu bisa sesuai dengan peraturan sekolah atau kesepakatan kelas? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak memakai seragam putih-putih di Iya. hari Senin. Kemudian Ditambah tidak memakai atribut sesuai peraturan sekolah. Insya Allah untuk hari Senin depan saya akan memakai seragam putih-putih dan memakai atribut sesuai peraturan sekolah. oh iya, baik kalau begitu ya. Paham dan apresiasi tanggung jawabmu, dan kamu sekarang boleh kembali istirahat ya. Ya. Terima kasih Pak, permisi. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa dari kelas 6A. Terima kasih Bapak Guru, perasaan saya senang sekali. Saya diajak berdiskusi oleh Bapak untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Insya Allah kedepannya saya akan mentaati peraturan sekolah dan kesepakatan kelas. Assalamualaikum.